Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Nggak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana mereka telah berhasil membantai zombie. Siapa namamu? Kenapa aku bisa terjebak di sini? Namaku Sun Ching dan aku seorang guru TK. Anak-anak ini adalah murid-muridku. Hari ketiga tiba-tiba muncul para zombie. Kebetulan saat itu adalah hari saat TK kami pergi ke taman hiburan ini. Saat zombie muncul, terjadi kekacauan di sini. Para orang tua dan guru-guru lainnya membawa anak-anak pergi dari sini, dan banyak orang digigit oleh zombie lalu ikut berubah menjadi zombie. Pada akhirnya kami melarikan diri ke sini bersama semua anak-anak ini. Banyak para orang tua dan guru kami yang mengorbankan diri untuk memblokir zombie yang mengejar kami. Pada awalnya, kami menerima informasi melalui TV, mengetahui bahwa virus zombie ini telah muncul dan menyebar di mana-mana, dan banyak orang yang telah terinfeksi karenanya. Pemerintah dan militer juga telah mendirikan sebuah pangkalan dan tempat perlindungan. Tapi karena kami nggak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, jadi kami hanya bisa menunggu di sini untuk diselamatkan. Maksudmu, kau telah bersembunyi di sini sejak munculnya zombie pertama kali? Bagaimana mungkin? Bagaimana kalian bisa bertahan hidup begitu lama di sini? Rekreasi kami berlangsung selama 1 minggu rencananya. Jadi anak-anak ini membawa banyak makanan, dan pihak taman hiburan juga menyediakan banyak makanan seperti snack dan makanan ringan di tempat ini. Sejak awal, aku udah memperkirakan akan membutuhkan waktu lama untuk kami diselamatkan. Jadi aku mulai mengatur jatah makanan anak-anak ini. Dan lagi, anak-anak ini nggak makan terlalu banyak, jadi kami masih bisa bertahan untuk waktu yang cukup lama. Tapi tentu saja, makanan tersebut nggak akan bertahan lama, apalagi sampai hari ini. Jadi apa yang kau makan untuk bertahan sampai sekarang? Apa kau menyembunyikan sesuatu dari kami? Enggak, tentu aja enggak. Apakah terlihat seperti itu? Suatu hari, seorang pria datang ke sini dengan membawa sebuah mobil. Kami pikir kami menemukan penyelamat, jadi kami mengirimkan sinyal padanya kalau kami ada di sini. Siapa yang tahu kalau ternyata dia bukan orang yang baik dan malah mengambil makanan kami. Dan gak hanya itu, dia juga meski terlihat lusuh, ternyata kau cantik juga. Aku udah lama gak ngewong dengan wanita cantik sepertimu. Lumayan, aku bisa menikmatimu sekarang. Ayo. Apa? Tidak, lepaskan aku, penjahat. Lepaskan guru Cing-Cing. Dasar bocah, jangan ganggu aku. Menyingkir dari sini. Enyah, kalau tidak, aku akan memukul kalian. Ternyata Fei Fei dipukul dan kepalanya terbentur meja. Fei Fei, hei cantik, ayo lanjutkan urusan kita. Tapi ternyata dia berhasil menusuk si penjahat itu. Penjahat itu pun akhirnya mati. Dan ternyata ada banyak makanan di mobil itu. Mungkin dia telah mengumpulkan makanan di sepanjang jalan sebelum dia tiba di sini. Kami bertahan sampai sekarang mengandalkan makanan tersebut. Aku minta maaf karena membuatmu ingat akan hal-hal yang menyakitkan itu. Gak apa-apa. Kecurigaanmu membuat seorang wanita menangis. Terus saja menyalahkanku. Saudara-saudara, tolong kami. Gak masalah jika kalian gak membawa aku pergi. Tapi tolong bawalah anak-anak ini. Mereka terjebak di sini sangat lama dan tubuh mereka udah melemah karena kurangnya makanan. Dan Fei Fei, luka di dahinya telah menjadi infeksi. Akhirnya dia menderita demam tinggi. Jika nggak ada yang menyelamatkannya sekarang, aku takut. Guru Ching, jangan takut. Kami datang dari pangkalan nomor 6. Sejak kau bertemu dengan kami hari ini, kami pasti akan membawa kalian ke tempat yang lebih aman. Benarkah? Terima kasih. Terima kasih banyak. Anak-anak, kita bisa pulang. Hore! Aku ingin makan banyak ketika sampai di rumah. Aku mau makan donat. Saudara Tianlei, apa kau benar-benar ingin membawa anak-anak ini pergi? Ya kita nggak bisa kan meninggalkan mereka di sini begitu aja. Aku mengerti maksudmu, tapi kita hanya punya 2 mobil dan nggak akan cukup untuk membawa banyak anak-anak ini. Bahkan jika kita mendapatkan beberapa mobil lagi, itu percuma aja. Kalau begitu, paman, kami punya mobil ada di luar taman hiburan ini. Iya, kami datang dengan bersekolah. Seharusnya masih ada di sana. Ya, dengan ini masalah terpecahkan. Mungkin ada zombie di luar sana. Kalian tunggu aja di sini. Aku akan mengambilnya jika memungkinkan. Oke, aku pergi dulu. Mereka pun mengambil bersekolah itu. Ternyata guru Ching nggak bisa menyetir. Maaf merepotkanmu. Emang apa masalahnya? Bukankah menarik ada anak-anak di sini? Suasana hatinya pasti akan cerah. Pria di depanmu pasti sangat bahagia sekarang. Naik ke puncak gunung tinggi sekali.
Kiri kanan kulihat saja. Kalian berisik. Paman menyeramkan. Hari pun malam dan mereka berhenti. Sekarang hari udah gelap. Semuanya, mari kita bermalam di sini dan lanjutkan perjalanan besok pagi. Kalau lancar seperti ini, besok pagi akan sampai. Anak-anak, ayo berbaris. Guru akan mengantar kalian tidur. Baik, Bu Guru. Meskipun gak ada zombie yang terlihat di sekitar sini, demi keamanan, mari kita bergantian menjaga di sini. Kali ini berbeda dari biasanya. Kita harus siaga penuh. Jangan khawatir. Para anak-anak pun tidur. Setelah memastikan anak-anak tidur, dia pun keluar. Saat dia melihat, astaga, kau membuatku takut setengah mati. Itu adalah Yun Feng. Kau udah pukul aku sampai tepar. Apa yang kau takutkan? Maaf, aku gak bermaksud seperti itu. Aku sangat takut dengan teriakan zombie. Itu membuatku gak memperhatikanmu. Itu sebabnya aku mengira kalau kau adalah zombie. Apakah kepalamu masih sakit? Lupakan. Bagaimana dengan anak yang demam itu? Oh, setelah minum obat, demamnya udah mulai reda, tapi kondisinya masih agak lemah. Ini obat yang kami buat sendiri. Ini efeknya lebih kuat dari obat biasa. Jika menggunakannya, akan jauh lebih efektif dan lebih cepat sembuh. Yun Feng pun pergi. Orang ini, meskipun dia terlihat galak, tapi dia sangat baik dan perhatian. Keesokan harinya mereka pun jalan lagi. Pangkalan ada di depan. Kita akan sampai dalam 10 menit lagi. Akhirnya setelah berhari-hari di luar, ini membuat tubuhku sangat lelah. Aku mau beristirahat dengan baik setelah sampai. Jangan lengah. Semakin kita dekat, semakin kita harus berhati-hati. Anak-anak, lihat, itu pangkalan nomor 6, tempat kita akan tinggal. Wah, besar sekali. Apakah ada monster di sana, Guru Cing-Cing? Tentu aja tidak. Di sana ada banyak paman tentara. Wah, hebat. Paman, apakah ada banyak senjata di pangkalan? Ya, nggak hanya senjata. Ada juga tank di sana untuk menjaga dari para monster. Paman, apa Anda bisa mengajariku cara menembak? Aku juga ingin melawan monster dengan paman. Kau masih terlalu kecil. Membunuh monster itu urusan orang dewasa. Anak kecil, pulang saja. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Aku udah berusia 7 tahun. Aku ingin melindungi Guru Cincin dan juga teman-temanku. Sungguh anak yang berani. Oke, aku akan mengajarimu ketika aku kembali. Terima kasih, Paman. Tapi tiba-tiba busnya berguncang. Wusuan, apa yang terjadi? Ternyata ada sesuatu seperti benda hijau. Benda hijau menutupi kaca bus kami. Kami nggak tahu apa itu. Kaca depanku tertutup. Aku nggak bisa melihat apa yang ada di depan. Ternyata cairannya berhasil masuk. Paman, mobilnya meleleh. Benda ini korosif. Guru Cing, bawa semua anak-anak ke bagian belakang. Jangan sampai menyentuh cairan itu. Baik, ikut kemari anak-anak. Lalu dengan cepat, Tianli mensejajarkan mobilnya. Ternyata di situ ada sebuah katak kodok. Yaitulah, ada sebuah katak atau kodok yang lagi ngaso di kaca bus. Menjijikan. Sistem mutan macam apa ini? Bukankah yang mirip katak? Itu adalah mutan penelan. Juga disebut Corruptor mutan. Spesies mutan, tapi nggak punya karakteristik katak. Sifatnya lebih mirip liker, tapi kekuatan dan kelincahannya nggak sebaik liker. Lalu monster itu mengeluarkan cairan dari mulutnya. Cairannya disembur ke mobil Tianli, dan bahkan mobilnya meleleh. Apa-apaan ini? Bahkan logam ini aja meleleh karena cairan yang ia semprotkan. Bukankah serangannya nggak sekuat liker? Tapi ini apa? Aku belum selesai menjelaskan. Meskipun tidak unggul dalam hal kekuatan, tapi dia punya keunggulan karena cairan korosif yang dia produksi dalam tubuhnya. Cairan dimuntahkan dari mulutnya mampu melelehkan logam maupun beton yang kuat sekalipun. Jika itu mengenai tubuh manusia, jangankan tulang, bahkan tidak akan bersisa sedikit pun jika terkena cairan korosifnya. Dan juga itu memiliki kemampuan untuk larut dalam air. Jika tercampur ke dalam air, maka cairan korosifnya akan menyebar luas. Dalam hati Tianli, kami akan segera tiba di pangkalan. Sungai di pangkalan adalah sumber air minum bagi orang-orang di pangkalan. Jika sampai dia mencemari air di sana, aku harus membunuhnya di sini. Aku nggak bisa menahannya lebih lama lagi. Wuxuan pun tancap gas. Saudara Lu, pertama-tama kau kembalilah ke pangkalan untuk meminta bantuan pada tentara militer untuk menjemput anak-anak. Bagaimana denganmu? Aku akan memancing monster ini pergi menjauh dari pangkalan. Tianli pun mulai menembak. Hei katak jelek, kejar aku sini. Katak itu melihat Tianli dan akhirnya dia turun dari bus dan dia pergi ke arah mobil Tianli. Saat katak itu mengejar, dia menyemburkan banyak cairan. Tapi untungnya Tianli berhasil menghindarinya. Monster ini menjadi gila. Apa kelemahan mutan ini? Seperti zombie normal, itu adalah kepalanya. Lalu Tianli mulai menembaki kepalanya. Tapi ternyata pelurunya gak mempan. Gak bisa dibunuh menggunakan peluru. Oke, bagaimana dengan ini? Tianli mengeluarkan flamethrower dan langsung membakar kodok itu. Kodok itu pun pergi. Tianli putar balik dan pergi ke arah kodok itu. Dia terjun ke sebuah tebing dan di bawah ternyata kodok itu di sana. Kulitnya udah gosong. Sekarang lebih mirip katak panggang. Apa sih itu loh? Swike, kodok goreng ya. Sepertinya aku harus mengubahmu menjadi arang sekalian. Saat dia menembak, apinya gak keluar. Apakah udah mati? Kalau begitu, mari potong dulu untuk memastikannya. Tianli mengeluarkan kapaknya, tapi tiba-tiba dia terjerat oleh lidah. Ternyata itu liker. Dengan cepat, Tianli memotong lidahnya. Tapi ternyata likernya ada banyak.
dan semua mengelilingi Tianlei. Astaga, banyak sekali. Apa yang terjadi? Liker bukannya mutan tingkat rendah. Mereka bisa menyelinap mendekatiku. Bahkan aku sampai gak menyadarinya. Sistem memberitahu, hati-hati, ini bukan liker biasa, tetapi liker yang telah berevolusi ke level 2. Dibandingkan dengan liker sebelumnya, mereka lebih cepat dan lebih kuat, dapat mengontrol gerakannya sehingga bisa menyelinap mendekati mangsanya. Duri di lidah mereka mengandung racun yang mampu melumpuhkan saraf mangsanya. Bahkan manusia yang telah berevolusi tidak akan sanggup menahan racunnya. Para liker itu maju, dan ternyata katak itu nggak mati, dan dia berhasil meregenerasi kulitnya. Sepertinya mutan katak itu sengaja memancingku ke sini. Semua monster itu pun mulai menyerang. Katak itu menjalarkan lidahnya, tapi Tianlei berhasil menghindar. Di saat yang sama, para liker juga menyerang. Tianlei dengan cepat memotong kepala dari 2 liker itu, tapi Tianlei terkena serangan dari belakang. Pertarungan macam apa ini? Mereka benar-benar bisa berkoordinasi dalam pertarungan ini. Sistem memberitahu kalau secara teori ini nggak mungkin. Meskipun beberapa makhluk mutan telah mengembangkan tingkat kebijaksanaan tertentu, mereka pasti nggak akan berevolusi sejauh ini. Terutama pada spesies mutan yang berbeda. Biasanya mereka akan saling memakan satu sama lain. Buka orang penyimpanan, tukar senjata. Lalu Tianlei mengambil 2 senjata dan dia menembaki para zombie itu. Apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kepalaku pusing? Ternyata ada bekas luka di lehernya. Sepertinya aku terkena racun para liker itu. Katak dan liker itu pun lanjut menyerang. Tianlei mencoba menghindari semuanya. Dia menembaki para zombie, tapi karena liker terlalu banyak, para liker itu berhasil membuang senjata Tianlei. Tianlei bergegas masuk mobil, tapi ternyata mobilnya diguling oleh para liker. Semakin banyak liker. Apakah aku akan benar-benar mati kali ini? Gak. Liker selalu seperti binatang tak berotak. Mereka hanya menyerang dengan membabi buta. Tapi kali ini, sepertinya mereka memainkan taktik penyerangan. Pertama, aku diserang oleh mutan katak, lalu liker. Mereka sepertinya telah memprediksi rute pelarianku. Ini pengepungan yang terlatih dan bahkan tahu cara menghentikan mobil. Bagaimana bisa mereka berevolusi sampai ke tingkat ini? Ini gak masuk akal. Hal semacam ini sepertinya pernah terjadi sebelumnya. Itu seorang mutan tipe pengendali. Mutan pengendali adalah jenis mutan yang bisa mengendalikan mutan lain atau zombie lain, menggunakan gelombang suara untuk mengendalikan zombie atau mutan level tinggi, memungkinkan mereka bertindak secara bersamaan. Mutan ini seharusnya bersembunyi di tengah kerumunan liker. Tianlei pun berfokus sebentar. Fokus. Ketemu. Dengan cepat Tianlei gas mobilnya dan dia pergi ke arah mutan pengendali itu. Dasar monster licik, pergilah ke neraka. Tianlei pun menembak, tapi ternyata katak itu menahannya. Katak bau, jangan pikir aku akan kabur darimu. Rasakan ini. Lalu Tianlei melempar bom dan akhirnya meledak. Kedua mutan itu pun mati dan Tianlei mendapatkan 2 inti kristal. Selamat karena berhasil membunuh 2 mutan zombie tingkat tinggi, mendapatkan 2 inti kristal. Akhirnya mereka pun kembali ke pangkalan. Aku telah mendengar semua tentangmu, Xiao Chao. Kamu dan 2 bersaudara dari keluarga lu gak hanya membawa kembali persediaan dan obat-obatan, tetapi juga menyelamatkan begitu banyak anak-anak. Ini benar-benar menakjubkan. Komandan, maksud Anda anak-anak ini bisa tinggal? Tentu saja. Mereka adalah masa depan tanah air kita, harapan umat manusia. Itu adalah tanggung jawab kita untuk melindungi mereka. Namun ada beberapa kesulitan dalam menempatkan begitu banyak anak-anak sekaligus. Jika itu masalah makanan, aku bisa menyelesaikannya. Aku akan bertanggung jawab atas makanan untuk anak-anak tersebut. Anda nggak perlu menggunakan persediaan makanan pangkalan. Makanan adalah yang kedua. Masalahnya adalah di mana kita harus menempatkan anak-anak ini untuk tinggal. Kamu tahu kan, ruang di pangkalan ini sangat terbatas. Banyak pendatang baru di distrik 3. Bahkan di setiap rumah gak jarang berisi 2 atau 3 keluarga. Sangat sulit untuk menempatkan anak-anak. Aku punya ide. Apa idemu? Anak-anak ini semuanya anak-anak yatim piatu yang telah kehilangan orang tuanya. Ada banyak orang tua yang kehilangan anak-anaknya di pangkalan ini. Kenapa nggak membiarkan mereka mengadopsi anak-anak ini aja? Itu ide yang bagus. Dengan cara ini, gak hanya masalah tempat tinggal teratasi, tapi anak-anak ini juga akan terurus. Banyak orang tua yang telah merasakan rasa sakit karena kehilangan anak mereka. Dengan begini, kita bisa membantu di kedua sisi. Xiao Chao, kau benar-benar jenius. Komandan, sejak aku bergabung dengan pangkalan, tentu saja aku harus mendedikasikan diriku untuk pangkalan. Kau emang terbaik. Aku memanggilmu ke sini. Sebenarnya ada sesuatu hal yang mendesak. Lebih tepatnya, aku ingin meminta bantuanmu. Sejak dimulainya bencana ini, negara kita telah memberikan perintah darurat untuk membuat kamp pengungsi dan pangkalan darurat militer. Pangkalan nomor 6 kita didasarkan pada jembatan dan sungai sebagai penghalang. Kecuali zombie dapat melewati hal itu, kota ini akan tetap damai. Tapi sekarang ada masalah besar. Apa masalahnya, Komandan? Di masa lalu, negara akan memberikan bantuan ke setiap daerah secara berkala, yang juga merupakan sumber daya utama untuk sebuah pangkalan militer. Tapi dengan meningkati gelombang zombie akhir-akhir ini, banyak pangkalan dan tempat perlindungan yang dihancurkan akhir-akhir ini. Kami telah mencoba menghubungi pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat juga nggak berdaya dalam situasi ini. Regu penyelamat yang dikirim beberapa kali sama sekali nggak berdaya karena serangan zombie semakin ganas. Menurut instruksi terbaru, niat pemerintah pusat adalah membiarkan orang-orang yang bertanggung jawab atas setiap pangkalan menyediakan persediaannya secara mandiri. Dengan banyaknya pengungsi baru yang datang, cadangan makanan nggak akan mampu untuk mencukupi semua kebutuhan pangkalan, dan banyak pengungsi yang
mulai gak puas dengan hal ini. Meski kelompok pemburu seperti milik keluarga lu dapat mengatasi beberapa tekanan, bagaimanapun juga mereka adalah pengusaha. Setiap kali kau menemukan sesuatu yang baik, pertama-tama kamu akan menguranginya, menjualnya sebagian ke pasar, dan menyisihkan sebagian untuk bawahanmu sendiri dan juga dirimu sendiri. Begitulah prosesnya. Dan sekarang sulit bagi mereka untuk terus mencari makanan. Jika mereka terus seperti ini, sesuatu yang besar akan terjadi cepat atau lambat. Jadi aku berdiskusi dengan petinggi pangkalan dan memutuskan untuk memulai rencana darurat kami. Militer akan membentuk satuan tugas untuk mencari persediaan makanan ke area yang lebih jauh. Jika berhasil, itu akan membantu pangkalan kita dalam beberapa tahun ke depan selama krisis ini. Rencana itu membutuhkan orang yang berpengalaman, yang mengenal zombie dan mutan dengan baik. Aku udah memikirkannya. Hanya kamu kandidat yang paling cocok. Aku sedikit mengerti maksud komandan. Komandan, Anda nggak bermaksud seperti aku pikirkan kan? Keluarga lu emang seorang pengusaha dan memiliki bawahan yang harus mereka hidupi. Tapi aku juga memiliki rekan kelompokku sendiri. Apakah mereka nggak perlu makan? Bukan itu maksudku. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan kamu melakukan semuanya dengan sia-sia. Jika kamu memiliki syarat, beritahu aku. Oke, aku akan mengambil setengah dari apa yang aku temukan. Mendengar itu dia sedikit kaget. Chow, apa kau bercanda? Bahkan keluarga lu, mereka harus memberikan 60% hasil mereka ke pangkalan. Jika seperti ini, aku mungkin akan pergi ke mereka untuk diajak bekerja sama. Apa keluarga lu bisa menjamin keamanan dan korban seminimal mungkin? Ini komandan, aku nggak perlu memberitahu Anda kan? Keluarga lu meminta bantuanku kali ini karena mereka telah menderita banyak kerugian. Tapi sejauh yang aku tahu, kamu membantu mereka tanpa meminta sedikit pun hasil yang mereka dapatkan. Kenapa kau melakukannya ketika kepadaku? Ini berbeda. Keluarga lu membantuku sebelumnya. Aku adalah orang yang adil dan aku harus membayar kembali hutang budi yang aku miliki pada mereka. Komandan, aku kira Anda telah menyelidikinya. Anda tahu mana yang terbaik untuk keadaan saat ini kan? Chow, kau sangat pintar. Aku akan memberikan 20% persediaan yang didapat pangkalan ini. Ini udah batasku. 20%? Kenapa dipotong banyak sekali? Aku menawar ini bukan untuk kepentinganku, tapi ini untuk kepentingan semua orang di pangkalan. Biji beras yang kau bawa sebelumnya sama sekali gak masuk ke kantongku, tapi semuanya untuk 100.000 lebih orang yang ada di pangkalan ini. Itu termasuk anak-anak yang kau selamatkan. Chow, kau bahkan gak melupakan hutang budi kecil keluarga lu. Kau tentunya gak akan menolak kebenaran ini kan? Ya, setelah Anda mengatakan hal itu, apa aku masih bisa menolaknya? Tapi ini bukan aku sendiri yang bisa memutuskannya. Aku harus kembali dan mendiskusikannya dengan orang-orangku. Gak masalah. Aku percaya kau gak akan mengecewakanku. Tianli pun kembali ke dalam villa dan Tianli menceritakan apa yang terjadi kepada Yuxin. Apa kau bilang? Yuxin, dia bagaimana mungkin? Maaf, Yuxin telah benar-benar menjadi zombie ketika aku menemukan obatnya. Aku gak bisa menyelamatkannya. Aku mengerti. Aku hanya kasihan pada Yuxin dan anak yang ada di perutnya. Ini semua salahku. Jika aku bisa mengerti apa yang dipikirkannya sejak awal, dia gak akan melakukan kesalahan seperti ini. Dan akhirnya hal seperti ini terjadi. Tapi aku gak menyangka Li Xiang memiliki kesalahpahaman yang begitu mendalam pada kami. Orang seperti itu emang akan terus begitu, memendam ambisinya demi kepentingan dirinya sendiri. Gak apa-apa jika dia pergi. Kalau tidak, dia akan menjadi Yuxin kedua cepat atau lambat. Hei, kau jangan bicara kasar seperti itu. Ngomong-ngomong, anak ini udah mendapatkan tempat tinggalnya nanti. Jadi guru Sun Qing bagaimana? Gak masalah bagiku. Aku hanya perlu mencari tempat tinggal di distrik ketiga. Guru, apa guru gak bisa tinggal bersama kami? Aku gak ingin berpisah dengan guru Qing Qing. Iya, sangat berbahaya bagi Anda untuk tinggal sendiri, apalagi di distrik ketiga. Sebagai pelindung keindahan murni, aku gak akan pernah melakukan hal-hal yang buruk. Rumah kami besar dan ada banyak kamar. Jadi mari kita tinggal bersama Nona Qing. Gak akan sangat berbahaya jika tinggal satu atap denganmu, bajingan. Tiba-tiba ada seseorang mengetok pintu. Apakah ada orang di rumah? Siapa yang datang di jam selarut ini? Saat dibuka, apakah Anda saudara Chow Tianli? Aku udah lama mengagumi nama Anda yang terkenal. Hari ini ternyata gak salah lihat. Anda benar-benar hebat. Siapa kamu? Maaf, aku terlalu bersemangat sehingga lupa memperkenalkan diri. Nama aku Hao Shuai dan aku adalah wakil komandan militer yang mengatur distrik kedua. Beberapa orang masih menggunakan kartu nama di situasi seperti ini. Distrik kedua, apakah kau bawahan Cheng Hong Tak? Saudara Chow, jangan salah paham. Cheng Hong Tak dan keponakannya, mereka menggunakan latar belakang mereka untuk bertindak semena-mena di pangkalan ini. Aku gak menyukai mereka sejak lama, tapi aku hanya menyimpannya, gak berani mengungkapkannya. Untungnya saudara Chow datang kemari dan menghilangkan bahaya bagi pangkalan ini. Mereka berdua memiliki nasibnya sendiri. Terus apa maumu? Berkat Anda, kepala memintaku menjadi penanggung jawab distrik kedua. Villa di puncak yang sebelumnya ditempati oleh Kuo Lin Hao. Aku pikir pahlawan seperti Anda layak untuk menempatinya. Hari ini aku datang ke sini untuk mengajak Anda dan teman-teman Anda untuk pindah ke sana. Apakah aku bermimpi? Di dunia ini gak ada yang gratis. Villa ini gak mungkin kan diberikan padaku secara cuma-cuma? Tentu aja enggak. Saudara Chow telah melakukan banyak hal baik. Tentu saja kau pantas mendapatkannya. Biarkan pahlawan pangkalan bisa hidup dengan nyaman. Itu seharusnya yang Anda dapatkan setelah berkontribusi besar pada pangkalan. Selain itu, dengan saudara Chow di sana, keamanan distrik kedua menjadi... Oh, ternyata kita akan menjadi pengawas dan menjaga bagi orang-orang distrik kedua. Aku gak melihat perlakuan baik sebelumnya, tetapi setelah Kakak Ali terkenal, kau berani menjilat Kakak Ali dengan hal seperti itu. Ini bukan gak seperti itu. Aku menghargai kebaikan
kehadiranmu. Tapi kami udah lebih dari cukup bisa tinggal di sini. Saudara Chow, dah kamu bisa kembali. Baiklah, jika Anda berubah pikiran, jangan ragu untuk memberitahuku. Tunggu sebentar. Karena kau memberikannya dengan tulus, aku bisa menerima villa itu. Benarkah? Tunggu sebentar, aku belum selesai. Tapi untuknya, aku bersedia menerima villa itu. Tapi bukan untuk tinggal. Meski sekarang anak-anak ini punya tempat tinggal, mereka masih perlu untuk datang bersekolah. Villa itu memiliki lingkungan yang cukup baik dan halamannya juga luas. Aku ingin mengubahnya menjadi sebuah sekolah dan Guru Cing akan bertugas dan bertanggung jawab di sana. Bagaimana? Itu berarti kita nggak perlu berpisah dengan Guru Cing Cing. Yeay! Aku bersedia. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!